Kita pagi ini menyembah Tuhan karena Tuhan yang kita sembah itu Allah yang hidup. Haleluya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, di mana kami dapat hadir pada pagi ini Tuhan, atas kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan kami ingin terus mengalami hadirat-Mu ya Tuhan, yang akan kami merasakan kami sentiasa bahagia dan damai sejahtera-Mu menyertai kami ya Tuhan. Lengkapilah hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu sebagai anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami persembahkan diri kami dalam nama Yesus, amin. Mari kita menyembah Tuhan. Di dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Haleluya Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasakan bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Berdiam dekat Bapa, ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasakan bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasakan bahagia. Oh, dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan
dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Haleluya Tuhan. Dalam hadirat-Nya kami akan temukan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyembah-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah, karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini Tuhan. Karena janji-Mu yang terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami terus menyembah-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ayo sembah Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Ayat pembukaan sama-sama. Aku akan membekal kunci dunia baru Allah kepadamu. Apa yang engkau larang di atas bumi akan dilarang juga di surga. Apa yang engkau benarkan di bumi akan dibenarkan juga di surga. Tuhan berada di sini. Allah yang Maha Kuasa, seluruh hati manusia terbentam di hadapan-Mu.
Semua keinginan diketahuimu, tiada rahsia yang tersembunyi daripadamu. Sucikanlah hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengasihi-Mu dengan sepenuh hati dan memuliakan nama-Mu yang kudus, melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Karena Allah mengasihi dunia, maka Dia memberikan anak tunggalnya, Yesus Kristus, demi menyelamatkan kita daripada dosa kita, menjadi pembela di surga dan memimpin kita ke kehidupan yang abadi. Mari kita mengakui dosa-dosa kita dalam penyesalan dan keimanan dan berikhtiar untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, serta hidup dalam kasih dan kesejahteraan dengan semua orang. Allah Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami seinsan, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami amat menyesal dan bertaubat akan dosa-dosa kami. Demi anak-Mu Yesus Kristus yang ampunilah kami akan dosa kami yang lepas, agar kami dapat melayani Tuhan dalam kehidupan yang baru, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengampuni semua orang yang benar-benar bertobat, mengasihi-Mu, mengampuni dan membebaskan kamu daripada semua dosamu, menetapkan serta memperkuatkan kamu dalam semua kebajikan dan menyerahmu dalam kehidupan abadi melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita baca doa ringkas kita ya. Doa ringkas. Allah, Engkau mengisytiharkan betapa besarnya kuasa-Mu dengan menunjukkan belah kasihan. Perkenankan kepada kami bakat-Mu yang sedemikian. Semoga kami yang menaati perintah-Mu akan menerima berkat yang dijanjikan dan dibenarkan bahagian dalam kekayaan surgawi-Mu melalui Yesus Kristus anak-Mu Tuhan kami. Amin. Dia yang hidup dan memerintah dengan-Mu dalam kesatuan Roh Kudus, Allah yang tunggal, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita dengar bacaan firman. Bacaan Injil kita pagi ini diambil daripada Injil Matius bab 16 mulai daripada ayat 13 hingga ayat 20. Mulia kepada Kristus, Juru Selamat kita. Yesus pergi ke daerah dekat kota Kaisarea Filipi. Di situ dia bertanya kepada pengikut-pengikutnya, menurut kata orang, siapakah anak manusia itu? Mereka menjawab, ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada juga yang berkata Elia, sedangkan yang lain berkata Yeremia atau salah seorang nabi. Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Tanya Yesus. Simon Petrus menjawab, Guru ialah penyelamat yang diutus oleh Allah, Anak Allah yang hidup. Hai Simon, anak Yohanes, berbahagialah engkau, kata Yesus. Bukannya manusia yang memberitahukan hal itu kepadamu, tetapi Bapa-Ku di surga yang memberitahumu.
Oleh itu, ketahuilah engkau Petrus, batu yang kuat. Dengan beralasan batu inilah aku akan memena jemaahku. Bahkan maut pun tidak dapat memusnahkannya. Aku akan memberikan kunci dunia baru Allah kepadamu. Apa yang kau larang di atas bumi akan dilarang juga di surga. Apa yang kau benarkan di atas bumi akan dibenarkan juga di surga. Kemudian Yesus melarang pengikut-pengikutnya memberitahu sesiapapun bahwa dia penyelamat yang diutus oleh Allah. Inilah Injil Kristus. Selamat pagi. Sudah lama kita tidak jumpa. Sekali lagi ini pagi kita berjumpa di dalam nama Tuhan Yesus untuk mendengar dan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terpujilah nama Engkau. Kami ingin mengangkatkan masa ini seterusnya ke dalam tangan Engkau. Sekiranya Engkau terus siapkan kami, hati jiwa kami untuk mendengar dan mempelajari apa yang akan dikongsikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini. Pakai hamba-Mu ini, sekiranya semua firman yang keluar benar-benarnya daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kita sudah pun berdoa. Amin. Tajuk khotbah pagi hari ini diambil daripada Injil Matius yang baru dibaca tadi, daripada bab 16 ayat 13 hingga 20. Tajuk yang diberi kepada saya adalah soalan untuk percaya. Untuk percaya, maksudnya di sini soalan untuk percaya siapa? Siapa itu Yesus? Itu soalannya. Dan jawabannya adalah nanti kita dengar di dalam pembicaraan seterusnya. Untuk mulakan, saya ingin katakan di sini, ataupun kata kunci dalam bacaan hari ini dari Injil Matius 16 ayat 13 bunyi begini. Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dari apa yang kita baca atau dengar daripada ayat ini, ternyata iman murid-murid Tuhan Yesus sudah mula menjadi kuat melalui apa yang kita dengar daripada jawaban Petrus ini. Dan menurut jawaban mereka melalui Petrus atau pengakuan Petrus tentang Tuhan Yesus, right? Siapa Tuhan Yesus itu? Dia katakan tadi, kita dengar dalam ayat 16, ayat 13, Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu pengakuan Petrus. Dan Tuhan Yesus membalas dengan wahyu bagaimana dia akan mendiri jemaatnya atau gerejanya. Oke, itu dia punya pendahuluan atau introductory message di dalam bacaan pada pagi hari ini. Saya ingin kita lihat kepada perhatiannya ataupun observation untuk kita sama-sama renung dan belajar. Saya ingin rujuk kepada 3 perkara ataupun soalan ataupun points yang terkandung dalam firman yang dibacakan pada pagi hari ini. 3 perkara atau 3 poin daripada bacaan ini. Jadi poin ataupun perkara yang pertama adalah pertanyaan Yesus tentang siapa diri dia. Mula-mula Yesus tanya kepada muridnya
"Siapa orang kata aku?" kata Yesus di dalam ayat 13. Dan muridnya menjawab begini, "Ada yang mengatakan engkau adalah ataupun Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan dia ada Elia. Dan ada pula mengatakan Yeremia ataupun nabi-nabi yang lain dalam perjanjian lama." Daripada itu dituliskan di dalam ayat 14 daripada bacaan pada pagi hari ini. Itu jawaban murid-murid Yesus. Dan seterusnya Yesus bertanya di dalam ayat 15, "Bagi kamu siapa saya?" kata dia dengan murid-muridnya. Dan Simon Petrus terus menjawab seperti yang kita dengar tadi dalam ayat 16 dalam pembukaan itu. "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup," katanya. "Engkau adalah Mesias, anak yang hidup." Okay? Satu pengakuan, itu pengakuan daripada Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Right? Dan Yesus mengatakan di sini, pengakuan bahwa mengapa terus bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah bukannya datang daripada manusia, kata Tuhan, tapi daripada Bapa sendiri, dikatakan. Jadi seterusnya Tuhan Yesus katakan kepada Simon Petrus, dia katakan di dalam ayat 17, "Berbahagialah," dia kata, "Blessed are you," kalau orang putih dia, "Simon bin Yunus," ataupun Simon son of Jonah, dia kata kalau orang putih dia, "Sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu," kata dia, "melainkan Bapa-Ku yang di surga." Itu kata Tuhan Yesus kepada Petrus. Kita melihat di sini Tuhan Yesus memuji Petrus. Tapi harus ingat, pujian Tuhan Yesus bukan bermaksud Petrus lebih besar atau baik daripada murid lain. Petrus bukannya lebih besar atau lebih baik daripada murid yang lain. Karena semua murid-murid ini adalah sama. Di antara satu ulama, seperti kita di sini, kita adalah sama. Kamu dengan saya, kita adalah sama. We are equal, kata orang putih. Kita adalah sama, right? Tetapi harus ingat di sini, Petrus adalah yang terdahulu. Dengar di sini, Yesus adalah yang terdahulu antara yang sama. Apa itu yang sama? Sama di sini, sama di mata Tuhan. Kamu dan saya sama di mata Tuhan. Mungkin saya terdahulu karena saya berdiri di sini berkhotbah dan dijadi padri kamu. Itu yang terdahulunya antara kita. Tapi kita sama. Kamu boleh beritakan Injil Tuhan seperti saya. Cuma saya terdahulu karena saya menjadi lebih kurang pemimpin kamu. Itu bezanya. Tapi kita adalah sama. Kalau orang putih, Peter is the first among the equals. Maksudnya, saya adalah the first among the equal. Right? Tidak ada beza. Kenapa? Karena dia dulu mengaku Yesus adalah Mesias dan anak Allah. Itu yang dia terdahulu. Mendau mungkin terdahulu dalam keluarga dia daripada yang sama menerima Yesus. Karena dia dulu menjadi Kristen dalam keluarga dia. Itu maksudnya. Right? So bukan karena Petrus itu bagus. Kadang-kadang kita dengar ada orang katakan, Petrus, ada orang mengajar, Petrus adalah dijadikan ketua murid. Saya belum pernah saya jumpa di sini dalam Alkitab. Kita akan terus belajar. Dan poin yang kedua, Tuhan Yesus mendirikan jemaatnya atau gerejanya dan memberi mereka kuasa. Itu yang kedua kita dengar. Tuhan Yesus mendirikan jemaatnya atau gerejanya dan memberi mereka kuasa. Ayat 18.
Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendiri jemaatku, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Petrus adalah giliran atau nama baru yang diberi oleh Tuhan kepada Simon. Simon Petrus adalah Simon. Jadi Tuhan memberi dia, dalam ayat ini kita dengar, dia beri nama dia Petrus. Kamu adalah Petrus, dia katakan. Maksudnya hari ini kamu digelarkan Petrus. Itu sebab kita dengar Simon Petrus. Pada mula ayat itu dia tidak sebut Petrus, dia cuma cakap Simon. Simon anak Yunus, dia katakan. Dia tidak cakap Simon Petrus anak Yunus. Right? Adalah giliran yang Tuhan beri kepada Simon. Dalam bahasa Greek, kita belajar Greek sekitar, Pita itu artinya Petros. Dan apa itu Petros dalam bahasa Greek? Petrus maksudnya batu. Right? Batu. Right? Dan dalam bahasa Greek juga ada perkataan Petra. Petra adalah rock, batu besar. Right? So ada dua perkataan mempunyai arti yang sama. Petros adalah batu kecil, nama yang diberi Tuhan kepada Simon Petrus. Right? Dan batu kecil yang dimaksudkan di sini mempunyai arti, batu kecil yang maksudnya di sini boleh jadi batu halus yang boleh dibuat jalan dan dasar rumah. Kalau kita mau bikin konkret kan, kita tabur batu dulu, batu-batu yang agak besar dan tidak halus sangat lah. Stone, not pebbles, dan baru kita tuang, bikin semen dan kita pasang besi dan kita bikin semen untuk bikin dasar dia. Tapi kalau dulu masa Winston di kampung, besi halus itu tidak dijual, saya percaya dia simpan batu saya lepas itu tuang semen. Betul? Ada betul? Rumah kampung? Betul lah? Dia bikin batu dulu, baru dia tuang semen, baru dia jadi dasar yang teguh. Right? Itu atau lantai sebagai bangunan sama seperti Petrus dijadikan sebagai pengasas untuk membangunkan jemaat. Nabi-nabi dan rasul-rasul adalah asas gereja ataupun dasar asas gereja. Right? Dalam Efesus ayat 20 dia mengatakan, anggota keluarga Allah yang di atas dasar didirikan di atas dasar para rasul dan nabi dan Yesus sebagai batu penjuru. Dua di sini. Asas maksudnya batu yang saya katakan tadi, batu halus atau batu kecil, yaitu rasul. Dan batu besar ini adalah dasar tepi-tepi cornerstone kata orang putih. Use as the cornerstone kalau orang putih dia sebagai dasar rumah. Kalau dia mau dirikan tiang, mau dirikan dinding, dia gunakan batu yang besar-besar. Ya. Dan batu yang besar boleh digunakan untuk dasar sebuah bangunan. Jadi masuk Tuhan Yesus, gereja atau jemaat akan dibina oleh dia sendiri. Dan dia sendiri adalah batu besar yang menjadi dasar utama gerejanya. Saya bikin kita satu ilustrasi. Bukan saya mau cerita tentang apa yang cerita-cerita yang membangga diri ya, kena pergi sana pergi sini. Semasa saya pergi ke China, pergi melawat saudara bapa uncle itu bapa saudara istri saya, kami pergi kampung mereka. Ternyata di sana mereka buat rumah tidak gunakan piling. Mereka susun batu besar-besar di tepi itu sebagai dasar cornerstone dia, pakai tepi dia. Lepas itu mereka angkatkan dinding.
Dinding itu kalau rumah kecil dia bikin daripada tanah. Kalau yang saya tengok di sana, saudara saya kira betunggal lah, cousin saya daripada istri, mereka bikin sampai empat itu tingkat menggunakan batu besar sebagai dasar dia. Saya tanya mereka tidak ada piling. Itu maksudnya, batu besar ini boleh jadikan dasar yang kuat untuk rumah yang besar sekalipun. Itu yang saya lihat di sana. Jadi satu ilustrasi di mana batu besar di sini Yesus sebagai dasar utama gereja, dasar iman kita. Namun orang-orang rasul dan nabi juga pengasas iman kita, karena mereka membawa Injil kepada kita. Dan apabila kita menerima Injil itu, maka kita menerima iman Tuhan Yesus itu. Right? Jadi ayat yang ke-19, Yesus berkata kepada Petrus, kepadamu ku memberi kunci kerajaan syurga, dan apa yang aku ikat di dunia ini akan terikat di syurga, apa yang aku lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Apa maksud kunci kerajaan surga di sini? Apa maksudnya kunci kerajaan surga di sini? Macam mana kita mau masuk surga? Kita mesti ada kunci, dan mesti ada pembawa kuncinya. Di sini dia katakan, maksudnya kunci kerajaan surga adalah Injil Kristus untuk keselamatan. Untuk masuk ke surga kita gunakan Injil Tuhan. Kita harus menerima Injil Tuhan sekaligus menerima iman di dalam Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini artinya keselamatan, kunci ini maksudnya untuk siapa yang akan masuk dan akan ditolak. Kalau kita tidak mempunyai kunci ini, kalau kita tidak menerima firman Tuhan, kalau kita tidak menerima Yesus di dalam kita, maka kunci tidak ada dengan kita. Bagaimana kita mau masuk kerajaan surga? Saya teruskan. Petrus di sini dikatakan diberi kunci, diberi kuasa untuk bersaksi tentang kerajaan surga. Ia itu berkongsi, kita dengar di dalam Kisah Para Rasul, dia berkongsi kepada orang-orang Jews, orang-orang Samaria, dan juga orang-orang Yunani. Kisah Para Rasul 10, di sana kita dengar Petrus adalah orang rasul yang pertama membawa Injil kepada orang orang Yunani. Kenapa saya kata begitu? Karena Cornelius, seorang centurion, adalah daripada kumpulan orang Itali yang membawa dia ke rumah dia, yang memanggil Petrus ke rumah dia. Dan sebelum itu Petrus melihat penglihatan. Dan arti penglihatan itu adalah sini. Dia katakan, do not call, jangan mengatakan barang itu haram yang Tuhan beri kepada kamu. Daripada penglihatan itu dia tahu bahwa dia tidak boleh lagi memanggil orang Gentiles itu haram, atau dogs yang kita dengar minggu lepas, anjing, right? Jadi itu dia, kita dengar dia yang pertama kali. Namun mungkin kamu tanya, betulkah? Kenapa Paulus? Namun Paulus adalah dihaskan untuk membawa firman kepada orang Yunani seperti kamu dan saya. Bukan yang pertama membawa Injil kepada orang Yunani. Yang bawa pertama kali adalah Petrus, right? Misi Petrus dan muridnya yang lain adalah untuk memberitakan Injil Kristus kepada dunia, untuk beri laluan. Dengar sini, Injil Kristus adalah untuk memberi laluan menuju kerajaan syurga. Yang pertama, bagi mereka yang terpilih, mana sendiri sudah hilang, karena menerima, dilepaskan dan untuk masuk surga. Dan penolakan bagi mereka yang tidak menerima kabaran firman Tuhan, diikat dan dibuang ke api yang tidak terpadam di neraka. Maksudnya sini, orang yang menerima firman itu,
firman, sebab kita dengar di dalam bacaan cerita di mana mereka mau masuk ke rumah orang kaya itu. Dia katakan, kamu tidak menggunakan pakaian pati dan sebagainya. Jadi di ujung ayat bacaan itu dia katakan, Tuhan mengatakan, siapa kamu? Saya tidak kenal kamu. Jadi dia ikat dia dan buang dia ke tempat gelap. Maksudnya karena dia tidak mengenal, dia tidak menerima firman Tuhan, maka dia diikat dan dibuang. Orang yang ditolak itu. Tapi orang yang dilepaskan adalah orang yang menerima firman Tuhan dan percaya dengan iman. Jadi saya tidak panggil kamu setuju dan tidak setuju dengan saya. Apabila saya tulis atau sediakan khotbah ini, ia mengingatkan saya satu perkara. Selalunya kita menggunakan ayat ini, I bind you in the name of Jesus. What is ever bind on earth shall bind in heaven. What is ever release on earth shall release in heaven. Apabila kita membuat doa pelepasan, saya rasa ini bukan untuk doa pelepasan. Kalau kamu tengok betul-betul apa yang saya kongsikan di sini, ini bukan untuk doa pelepasan. Jadi saya katakan di sini itu apa yang saya tengok, apa yang saya lihat menerusi pelajaran pada pagi ini. Tapi saya tidak suruh kamu bersetuju dengan saya. Kamu balik dan kamu fikir betul tidak itu referensi kata. Right? I leave it to you. Right? Sebab kita tidak banyak masa. Jadi untuk masih ada berapa banyak masa lagi, Brother Stewart? How many minutes? 2 more minutes. Give me 5 minutes. Alright. Tuhan Yesus tidak menolak publicity tentang dirinya. Itu poin yang ketiga. Saya baca. Menurut kepada ayat 20, kenapa Yesus melarang muridnya untuk memberi tahu orang ramai tentang siapa dia? Tuhan Yesus bukan tidak mau, dengar di sini, merahsiakan tentang dirinya. Bukan dia mau merahsiakan tentang dirinya. Tentang dirinya, tetapi dia tidak mau orang minta dia buat untuk membuktikan siapa diri dia dengan memperlihatkan satu pertanda dari surga seperti yang diminta oleh orang Saduki dan Farisi dalam Matius bab 6 ayat 1. Dengar di sini, bukan dia tidak mau orang tahu dia, tapi dia tidak mau kita, saya percaya kamu, melainkan ada orang tahu, saya mau jadi orang Kristen kalau Yesus dapat cakap dengan saya, minta satu petanda. Tuhan Yesus tidak mau macam ini. Dan apa yang dia mau? Apa yang Yesus mau? Tuhan Yesus mau orang datang kepada dia melalui pertobatan. Seperti Petrus mengaku dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Dengan iman seperti Simon Petrus. Itu yang Tuhan mau. Bukan katakan kalau Tuhan berdiri di depan saya sekarang baru saya mau jadi orang Kristen. Tapi kita di sini semua datang kepada Yesus melalui iman kan, melalui firman Tuhan kan, yang kita dengar daripada hari ini, right? Macam mana kita apply ini dalam hidup kita? Atau penerapan? Pengakuan Petrus bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias dan Anak Allah adalah nadi sebenar iman. Nadi is the heart of true faith, kata Orang Putih, right? Tuhan Yesus adalah batu rock, kita dengar tadi, batu apa dia kata dalam karang, batu karang yang menjadi dasar jemaat dan gereja Tuhan. Tuhan Yesus adalah Anak Allah, firman menjadi manusia. 1 Yohanes 14. Dia serupa dengan Bapa dan dalam Bapa. Mengenal Yesus artinya mengenal Bapa, right? Apabila kita disatukan dengan Yesus dan Roh Kudus ada di dalam kita, Roh itu memberi kita kuasa untuk menjadi saksi, untuk memberitakan Injil Kristus kepada orang lain. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Itulah dia tadi. Kita sama, kamu dengan saya, murid Yesus, Petrus dengan yang lain sama. Karena kita adalah murid. Tugas kita adalah untuk membawa Injil Tuhan melalui kuasa yang Roh Kudus beri kepada kita. Right? And then
Kita mengenal Yesus melalui iman di sini dan percaya Dia sebagai anak Allah. Yesus adalah kurnia Tuhan dan memberi kita hidup yang kekal. Roma 6:23. Masih jelaskan yang belajar di TTP? Dan yang menyatukan semula kita dengan Tuhan. Akhir sekali saya ingin menjelaskan bahwa Christianity adalah satu hubungan, bukan agama. Hubungan iman kita dengan Tuhan Yesus. Kita dibawa masuk ke dalam keluarga Tuhan dan dibebaskan dari belenggu dosa melalui hubungan kita dengan Yesus. Itu orang Kristen. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas firman yang baru kami kongsikan. Saya berdoa Tuhan sekarang imannya tumbuh dalam hidup setiap mereka yang mendengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah pun berdoa. Amin. Kita baca Nicene Creed kita ya, sama-sama. Kami percaya kepada Allah yang tunggal, Dia Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, juga segalanya, kelihatan dan tidak kelihatan. Kami percaya kepada Tuhan Tunggal, Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang abadi diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar, diperanakan bukan dijadikan. Dia sehakikat dengan Bapa, melaluinya sesuatu dijadikan untuk kami manusia dan untuk keselamatan kami. Dia turun dari surga oleh kuasa Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh Maria darah perawan dan menjadi manusia. Demi dia disalibkan semasa pemerintahan. Dia mati lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit semula, menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Dia naik ke surga dan kini bersemayam di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang lagi dalam kemuliaan untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang telah mati, dan kerjaannya tidak akan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus, Dia Tuhan pemberi kehidupan, yang datang dari Bapa dan Anak. Bersama-sama Bapa dan Anak, Dia disembah dan dimuliakan. Dia telah berfirman menerusi para nabi. Kami percaya kepada Eklesia yang satu, kudus, katolik dan rasuli. Kami mengakui satu pembaptisan dan pengampunan dosa. Kami menanti kebangkitan orang yang mati dan hidup di akhirat. Amin. Sedikit pengumuman, kita ke gereja St. Faith akan mengadakan khusus DTP ya, Discipleship Training Program. Saya menggalakkan jemaat MBM untuk menyertai khusus ini, especially yang muda-muda ya, yang people dan juga ibu-ibu sekolah minggu kita dan semua di sinilah. Ya, tolong respon kepada khusus ini ya, begitu berguna to equip us. Bukan khusus lain tidak berguna, bukan, tapi ini agak panjang sedikit dan ada yang telah mengikuti khusus ini. Dia betul-betul memberi satu rangsang kepada kita, mematangkan kita dan juga equip us lah, karena kita tidak tahu rencana Tuhan untuk setiap individu kita ini ya. Ya, saya harap respon dan juga iuran dia bukan iuran lah, 20 ringgit itu untuk membeli buku sebagai khusus itu, buku itu. So beritahu saya 20 ringgit beri kepada saya, nanti Reverend Sika akan beli buku. Dia tersedia di St. Faith. Ya, respon karena ini adalah
kesinambungan khusus dari Korea yang Reverend Sika ada pergi ke Korea I think 1 year ago. Okay, I hope kita respon kepada khusus ini dan juga ada cigu-cigu yang baru yang bersemangat untuk mengajar. Okay, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan yang disembah oleh nenek moyang kami, Abraham, Ishak, Yakub. Tuhan yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan yang tidak pernah berubah kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Tuhan, kami bersyukur pada pagi ini, kami diperingatkan oleh firman-Mu. Siapakah Yesus di dalam diri kami? Roh-Mu yang sama telah menyatakannya kepada Rasul-Mu Petrus, juga telah menyatakannya kepada kami pada pagi ini, bahwa Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, Juru Selamat kami, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oleh kebangkitan-Mu Tuhan, Engkau telah mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kuasa kegelapan, dan oleh bilu-bilu-Mu kami disembuhkan dari segala penyakit. Engkau yang puasa di dunia dan di bumi, di surga. Kami percaya padamu, alam maut tidak akan menguasai jemaat-Mu. Gereja-Mu tidak akan binasa. Walaupun kuasa dunia ini berusaha sekuat-kuatnya untuk menghancurkan gereja-Mu. Kami berdoa supaya kami yang benar-benar percaya padamu diberi kunci kerajaan surga, yaitu kuasa untuk mengikat kuasa iblis serta membebaskan orang tertawan. Jauhkanlah kami daripada nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu, supaya kami teguh dan tidak mudah disesatkan. Kami bersyukur, kami yang percaya pada Engkau dijamin selamat oleh kerana iman. Kami berdoa supaya pemimpin kerajaan Malaysia, supaya Roh Kudus-Mu menguasai setiap hati mereka, agar negara kami aman damai. Kami berdoa supaya darah Yesus saja yang dapat melenyapkan penyakit COVID-19. Engkau Tuhan yang dapat mengatasi segala perkara. Doa ini kami minta dan menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Terus duduk. Kita semua baca doa menghadap. Tuhan yang Maha Pengasih, kasih-Mu mendorong kami hadir di sini. Tangan kami tidak suci, hati kami tidak bersedia. Kami tidak layak walaupun makan sisa makanan daripada bawah meja-Mu. Tetapi Engkau ya Tuhan adalah Allah penyelamat kami dan membagikan roti-Mu bersama-sama orang yang berdosa. Sucikanlah dan peliharalah kami dengan tubuh dan darah anak-Mu yang berharga, supaya dia dapat hidup dalam kami dan kami dalamnya, dan agar kami bersama sidang-sidang Kristus dapat duduk serta makan dalam kerajaan-Mu. Amin. Kita semua berdiri. Kristus adalah kedamaian kita. Dia menyatukan kita dengan Allah dalam satu tubuh melalui salib. Kita berkumpul dalam namanya dan berkongsi akan kedamaiannya. Damai Tuhan bersama-samamu selalu. Kamu boleh duduk dulu di tempat mereka kita menyanyi.
Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah segala kejadian, melalui kebaikan-Mu kami ada roti ini untuk dipersembahkan, roti hasilan bumi dan diperbuatkan oleh tangan manusia yang akan menjadi roti kehidupan bagi kami. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah segala kejadian, melalui kebaikan-Mu kami ada wine ini untuk dipersembahkan, buah ponanggo serta hasil usaha manusia yang akan menjadi minuman rohani kami. Terpujilah Allah selama-lamanya. Kita menggunakan doa Eucharistia yang kedua yang tertera di dinding sana. Tuhan berada di sini. Persembahkan hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Sememangnya patut dan menjadi kewajiban serta kegembiraan kami pada setiap masa dan di mana-mana juga untuk memberi kesyukuran dan pujian kepadamu, ya Bapa yang kudus, Raja Syurgawi Allah Maha Kuasa, lagi abadi melalui anak tunggalmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kini kami mengucapkan terima kasih kerana Engkau telah mendedahkan kemuliaan anak-Mu dan juga kemuliaan Roh Kudus, tiga hukum sama keagungan tiada berbelah bagi dalam kegemilangan, namun satu Tuhan, satu Allah, selama-lamanya disembah dan dipuji. Oleh itu, sama-sama para malaikat dan ketua-ketua malaikat, serta semua yang di sorga, kami mengisytiharkan nama-Mu yang agung dan mulia, lalu selamanya memuji-Mu dan menyebut, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah sorga perkasa dan berkuasa, sorga dan bumi dipenuhi kemuliaan-Mu, Hosana di tempat yang tertinggi. Berberkatlah yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang tertinggi. Amin. Dengarlah kami ya Bapa Syurgawi melalui Yesus Kristus anak-Mu Tuhan kami. Melaluinya terimalah korban pujian kami dan kurniakanlah agar oleh Roh Kudus-Mu pemberian roti dan wine ini bagi kami tubuh dan darah-Mu. Pada malam dia diniati, dia mengambil roti dan mengucap syukur kepadamu. Dia mematahkannya lalu berbahagi-bagikan kepada muridnya seraya berkata, ambil dan makanlah, inilah tubuhku yang diberi untukmu. Buatlah begini sehingga sebagai pengingat akan aku. Begitu juga setelah makan, dia mengambil cawan lalu mengucap syukur kepadamu. Dia memberi mereka seraya berkata, minumlah kamu semua. Ini adalah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan untukmu dan orang ramai untuk pengampunan dosa. Buatlah begini setiap kali kamu meminumnya sebagai pengingatan akan daku. Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, dan Kristus akan datang lagi. Oleh itu Tuhan dan Bapa Syurgawi, sampai kami mengingati pengorbanannya yang sekali saja pada salib, kebangkitannya daripada mati dan keberangkatannya ke syurga,
dan menanti kedatangan kerajaannya. Kami buatkan dengan roti dan cawan ini peringatan akan Kristus anak-Mu Tuhan kami. Terimalah melalui korban kewajiban dan kebaktian kami ini, dan dalam pada kami makan serta minum pemberian kudus ini di hari raya ilahi, penuhilah kami dengan rahmat serta berkat-Mu. Peliharalah kami dengan tubuh serta darah anak-Mu, agar kami hidup menyerupai Dia dan dipersatukan oleh Roh-Mu, akan menjadi baik hidup bagi kemuliaan. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami, olehnya dan dalamnya dan di dalamnya, dalam persekutuan Roh Kudus, segala hormat dan mulia diberi kepada Engkau, ya Bapa Maha Kuasa, oleh semua yang berdiri di hadapan-Mu di bumi dan di surga, kini dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh juru selamat kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, wujudlah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini keperluan harian kami. Ampunlah kami seperti kami mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami kepada pencobaan, tapi bebas kami daripada cobaan. Karena Engkau-lah mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, kini dan selama-lamanya. Amin. Kita mematahkan roti ini dan berkongsi akan tubuh Kristus. Akan satu roti. Anak domba Allah, Engkau menanggung dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Engkau menanggung dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Engkau menanggung dosa-dosa dunia, kurniakan kami kedamaian-Mu. Tampillah dengan iman, sambutlah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang diberikannya untuk kamu dan darahnya yang ditumpahkannya untukmu. Makan serta minumlah dalam peringatan yang Dia telah mati untuk kamu, serta pilihlah dengannya dirimu dalam hati dengan keimanan serta kekusyuran. Terimalah tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus. Tubuh darah Yesus. Tubuh darah Yesus.
Kita sama-sama menyebut ini. Bagi Engkau ya Tuhan segala kebesaran, kekuasaan, kemuliaan, kegemilangan dan keagungan. Karena segala yang di surga dan yang di bumi adalah milik-Mu. Segala sesuatu datangnya daripadamu, dan kini milik-Mu sendiri kami persembahkan kepadamu. Amin. Sebelumnya saya mau minta maaf karena saya lupa gunakan mas tadi. Mas saya beri kamu. Pepa kecil itu. Kita lihat kepada bulletin doa selepas perjamuan suci. Mari kita sama-sama baca. Tuhan yang Maha Pengasih, kami umat-Mu yang setia telah merayakan persembahan korban yang benar, yang telah dihapuskan dosa kami dan memberi pengampunan dari kedamaian, supaya kami yang menerima sakramen ini akan sentiasa teguh dalam iman dan berlandaskan Injil dan diberi dari segala dosa melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Damai Allah, Allah Trinity Kudus menjadikan kamu teguh dalam iman dan kasih, menjaga kamu pada semua segi dan membimbingkan kamu dalam kebenaran dan kedamaian. Lalu berkat Allah Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu dan tetap bersama-samamu selalu. Amin. Pergilah dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Diri untuk sebagai lagu sebelum kita haleluya, kita bawa lagu ini sekali lagi, yaitu Ku diam dekat Bapa, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah dan indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasakan bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasakan bahagia. Dalam hadiratnya
ada damai dan sejahtera dalam hadiratnya. Ku temukan iman kekuatan dalam hadiratnya. Ku temukan dalam hadiratnya. Ku temukan dalam hadiratnya. Ku temukan kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih jemaat. Tuhan berkati jumpa minggu hadapan.